Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Hal Indonesia. Di tayangan sebelumnya kita tadi membahas mengenai ada salah satu warga yang menggunakan tenaga dari panel surya di mana dia bisa menghemat 50% biaya listriknya di rumah dengan menggunakan tenaga dari tata surya ini. Ini luar biasa sekali. Nah, kira-kira seperti apa konsepnya? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Pak Heri Trianto selaku pengguna panel listrik tenaga surya dan juga ada Dr. Insinyur Eko Adi Setiawan selaku Direktur Riset Energi Terbarukan FTUI. Selamat pagi Bapak-bapak, apa kabar Pak? Selamat pagi. Kabar baik, selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Saya mau ke Pak Heri dulu Pak. Mungkin bisa diceritakan bagaimana Bapak bisa mencetuskan ya gitu, memutuskan untuk menggunakan panel surya ini dan bagaimana sistem elektriknya itu di rumah sehingga bisa menekan angka biaya pengeluaran untuk membayar tagihan PLN. Ini bagaimana sistemnya Pak? Ya, terima kasih Mas. Jadi mulanya sih saya tertarik aja, ada beberapa kali ketemu orang yang sudah pasang. Waktu itu kebetulan yang mempengaruhi saya Pak Ignatius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia, kebetulan sering ketemu terus sekitar 3 tahun lalu. Kemudian saya terus makin tertarik ngikutin beberapa komunitas melalui media sosial. Kemudian ketika PSBB ini makin kencang juga nih karena listrik naiknya kan lumayan tinggi karena anak-anak sekolah, jadi saya makin bulat untuk memutuskan untuk pasang. Sampai kemudian saya pasang ini sekarang ini di kapasitas 4,1 kWp. Jadi kilowatt peak ya. Jadi maksimalnya itu kapasitasnya 4.100 watt kira-kira. Kayak gitu. Saya pasang sekitar bulan Agustus awal kayak gitu, dan saya memilih sistemnya on grid. On grid ini yang terhubung langsung dengan PLN sehingga meternya pun harus diganti ekspor impor. Ini sudah diatur oleh ketentuan peraturan Menteri SDM ya tahun 2018. Jadi kita ini sebenarnya sudah bisa menjual listrik kita itu ke PLN jika kita punya pembangkit listrik tenaga surya di atap kayak gitu. Nah, saya pakai mekanisme itu, akhirnya saya sudah pasang 4.100 kWp. Kemudian saya juga pasang juga ganti meternya jadi meter ekspor impor. Tadi di tayangan sebelumnya kan sudah diperlihatkan yang sudah digital dan terhubung secara nirkabel ya, sehingga kita bisa cek tagihan itu PLN datang ke kita tidak perlu datang lagi untuk mencatat berapa meter yang kita pakai, tetapi langsung sudah terhubung dalam sistem komputer mereka. Kira-kira seperti itu. Baik, ini sistemnya seperti apa sih, dan apakah bisa digunakan juga untuk mungkin yang prabayar gitu ya, selama ini mungkin kan untuk pasca bayar yang tagihannya dilakukan terakhir. Apakah masih bisa dilakukan untuk para rumah tangga yang menggunakan sistem token listrik prabayar? Iya, saya melihat beberapa, ini saya riset ya, beberapa rumah itu bisa prabayar, tapi ini harus ditanya langsung ke PLN. Tetapi ketika saya tanyakan ke PLN, saya diarahkan harus pasca bayar, jadi yang model abonemen, karena itu yang lebih tercatat. Jadi sebelumnya kebetulan listrik saya juga pasca bayar, jadi tinggal diganti meternya. Jadi saya naikin dulu itu daya, kebetulan bulan September ini lagi diskon kenaikan daya, karena kan kalau ketentuannya PLN itu maksimal kita pasang, kapasitas terpasang kita itu maksimal adalah sebesar daya terpasang kita yang dari PLN. Jadi sebelum pasang waktu itu saya masih 2.200, tapi kebutuhannya itu sangat mepet ya, sehingga listrik sering anjlok. Jadi momentumnya saya naikin daya menjadi 4.400, sehingga saya bisa pasang PLTS-nya itu di 4.100 gitu. Jadi memang ini mendekati, jadi dari sisi produksinya pun juga sebetulnya cukup maksimal ya kalau di tempat saya, karena siang hari kan sekarang AC nyala semua karena anak saya 2 sekolah di dalam kamarnya, dan pasti kalau siang hari pakai AC sehingga praktis kebutuhannya bisa siang hari kebutuhannya bisa saya penuhi dari produksi listrik. Produksi listrik saya itu antara 15 sampai 20 kWh tergantung cuaca ya. Kalau kemarin itu cuacanya jelek, 2 hari yang lalu cuacanya jelek banget, itu kecil, tapi memang rata-ratanya di situ 15 sampai 20 lah harian produksinya. Nah ini sangat membantu karena kalau siang hari
Kalau produksinya lagi peak, sebagian listrik bisa saya ekspor ke PLN. Itu ada di pencatat meternya, kelihatan tuh berapa kita ekspor listriknya. Nah, karena malam hari pasti mataharinya tenggelam, jadi saya yang hasil saya ekspor tadi saya gunakan lagi, saya jadi impor. Jadi nanti di ujungnya itu ada net impor lah, kira-kira seperti itu. Jadi saya masih pasti menggunakan net impor karena memang kapasitas 4.100 itu produksinya nggak pernah sampai 4.100 karena kan tergantung cuaca ya. Nanti Pak Eko bisa jelaskan itu karena tingkat efisiensinya matahari di Indonesia itu seberapa dan awan dan polusi itu juga berpengaruh terhadap maksimal produksi. Saya pernah cek dengan 4.100 itu maksimal produksinya itu di 3.200 apa 3.300 itu mentok ya. Saya belum pernah di atas itu ketika dalam satu waktu ya. Baik. Ketika misalnya puncaknya di jam 11 atau jam 12 gitu. Baik, saya mau ke Pak Eko nih. Pak Eko, bagaimana tanggapannya melihat ada Pak Heri nih menggunakan panel listrik tenaga surya, dan kenapa masih sedikit masih sedikit orang yang menggunakan panel surya ini, padahal kalau lihat ini bisa menekan biaya listrik dan juga ini ramah lingkungan karena tenaganya atau source-nya itu dari sinar matahari. Kenapa Pak Eko? Ya, pertama tanggapan kami dari peneliti atau dari akademisi sangat gembira bahwa mulai tumbuh orang-orang yang memang sudah peduli untuk menggunakan energi bersih ya. Yang pertama adalah bahwa tanggapannya sangat positif. Kenapa hal itu positif? Karena ini ada perubahan perilaku sebenarnya dan kesadaran bahwa di level masyarakat yang tadinya hanya sebagai objek, ya sebagai penerima, sekarang sudah menjadi subjek atau dia berperan aktif dalam memberikan atau berpartisipasi dalam tanda kutip bisnis listrik gitu. Nah ini kalau kita lihat di luar negeri memang sudah cukup besar partisipasi publik yang masuk untuk menggunakan panel surya untuk kemudian saling ekspor dan import power dengan utility grids, dengan PLN-nya. Nah, di Indonesia angkanya masih cukup, ya saya katakan rendah sekali. Karena yang pertama itu ada banyak faktor. Karena memang kita berhubungan dengan PLN, sebenarnya tadi yang Pak Heri katakan, sebenarnya kita bisa ekspor dan import power. Nah, biaya atau import power yang kita, ekspor power yang kita kirim ke jaringan listrik hanya bernilai 0,65 ya betul, 65%. Artinya kita beli dari PLN Rp1.400 per kilowatt hour per kWh, tapi kita menjualnya dengan harga sekitar Rp900 per kilowatt hour. Nah, kalau misalkan ada kebijakan pemerintah yang menarik, oke, kalau gitu mau saya samakan saja. Pelanggan membeli Rp1.400 per kWh, kita menerima juga atau kita membeli juga dari sisi pelanggan itu 1.400, saya rasa peminat panel surya akan berlipat-lipat ganda gitu. Jadi perlu ada strategi juga ya. Pak Eko, ini mungkin bisa tidak dijadikan satu gerakan masif? Apakah perlu ada inovasi juga atau gerakan atau kebijakan justru dari pemerintah untuk bisa membuat panel surya ini menjadi energi yang akhirnya diandalkan oleh masyarakat? Iya, jadi sebenarnya gerakannya sudah ada di tingkat nasional, namanya gerakan 1 juta atap. Tetapi saya rasa itu hanya gerakan, belum ada gembor-gembor atau iklan yang masif di televisi misalkan, ya, yang seperti orang kalau mau beli mobil atau beli motor kan ada iklannya. Kalau kita nggak ada tuh di TV iklan jual solar panel misalkan gitu, itu kan masih sangat-sangat jarang. Bintang-bintang iklan atau influencernya belum ada juga. Ini memang perlu lebih dimasifkan di masyarakat. Itu yang pertama. Kalaupun itu ada, makanya tadi kalau misalnya rangsangan itu hadir dari sisi pemerintah, oke, akan dinaikkan nilai rupiah yang bisa diterima oleh masyarakat. Tadi saya bilang sekarang baru Rp900 bisa menjadi 1.200 misalkan. Itu saya rasa orang langsung berlomba-lomba untuk pasang. Kenapa? Karena harganya udah murah banget. Jadi tahun 2000 1 wattnya solar panel itu harganya 60.000. Sekarang cuma 6.000.
udah tinggal 10% harganya. Jadi kalau dulu membangun rumah 2000 watt peak gitu ya, tahun 2000-an itu biayanya sampai 120 juta. Sekarang cuma 2000 watt peak itu paling hanya 12 juta rupiah. Jadi udah sangat-sangat murah gitu. Jadi nah ini memang masih ada gap yang besar antara masyarakat yang selama ini memang pasif kemudian akan diubah menjadi aktif. Ini memang perlu waktu untuk edukasi dan tentunya tadi juga bukan hanya edukasi tapi juga rangsangan kebijakan. Lalu yang berikutnya adalah iklan ya di masyarakat yang harus makin masif gitu. Betul. Baik, jadi perlu juga gerakan yang masif dan juga semua sumbangsi dari berbagai pihak. Terima kasih untuk keterlibatan juga berbagi informasi bersama kami di Hal Indonesia. Tetap sehat dan selamat kembali beraktivitas.